detak-detak jantung gitu. Tapi nggak lama ya udah diam. Tangan saya dia kenceng gitulah narik, karena dia juga ditarik ternyata diambil. Di situ saya nggak tahu ya, maksudnya pas sekarang saya pikir ternyata memang di situ dia udah diambil semuanya. Jadi dokter saya teriak, dok tolongin suami saya ini kenapa, dilakuin semua tindakan kan, ya ditutup di segala macam, ada yang di apa sih dadanya di tekan itu lama semua, terus saya disuruh keluar nunggu nggak ada hasilnya. Jadi ya memang dari pas di awalnya memang udah nggak ada sebetulnya. Jadinya ya gitu, jam 8 lewat 22 udah dilakukan tindakan sampai akhirnya jam 8.37 kalau nggak salah itu dinyatakan meninggal oleh dokter. Mbak, kalau sosok Belum, teman modelnya nggak pernah pengen orang repot ya, mungkin dia pernah ngerasain tapi nggak cerita sama saya. Tapi untuk jantung baru pagi ini dia bilang sakit, makanya saya udah bilang oh ini kalau dia udah ngomong sakit itu berarti yang memang dia udah nggak bisa tahan, makanya saya langsung bawa ke IGD. Sebelumnya nggak ada riwayat jantung, dia mempunyanya darah tinggi, makanya saya nggak pernah nyangka kalau beliau atau almarhum suami saya itu ada jantung kan. Ibu berarti dirawatnya masih sebentar ya Bu di rumah sakit itu nggak sampai 1 hari ya? Enggak, tadi pagi jam 7 kita lah ke rumah sakit sekitar jam 7-an deh, jam 7-an lewat sampai jam 7:30 gitu langsung tindakan, ambil kasih obat, ambil darah, ronsen. Ya udah, Saat narik tangan ibu tadi ada pesan nggak sih Bu yang disampaikan? nggak ada omongan apa-apa, itu yang bikin saya agak sedih. Tante obrolan semalam tuh apa, mungkin Tante obrolan sebelum obrolan sebelum meninggal. Semalam saya kebetulan habis main badminton juga, malam pulang dia belum tidurnya sambil nungguin. Memang kalau saya belum pulang dia biasanya memang belum tidur karena udah selesai main badminton, udah tuh dia tidur. Besok ada bola nih gitu. Dia jam 4 karena memang sering nonton bola, kita suka nonton bola lah. Yang tadi pagi dia nonton jam 6, memang nggak jam 4 kan, dia mulai jam 4 tuh, tapi dia nggak bangun dan saya sengaja memang nggak ngebangunin karena saya pengen dia istirahat, karena jam 8 harusnya dia, jam 10 harusnya dia ada acara hari ini. Jam 6 dia bangunin baru satu-satu nih gitu. Dia bilang udah habis kali orang ini udah jam 6 karena mulai jam 4 baru satu-satu. Ya udah saya silent tuh, saya tinggal karena saya ada buka warung di depan. Dia nonton lah, didengerin sama anak saya. Udah gitu aja, nggak ada omongan sakit, nggak ada omongan apa. Pas keluar aja pas kita mau sarapan dia baru sakit. Berarti sempat sarapan Tante? Belum, Sarapan baru apa? minum teh hangat doang. Belum, tadi minta roti juga belum saya bikinin. Pas dia keluar udah langsung ngeluh sakit itu, dikasih minum teh sedikit, dia bilang udah mendingan enggak kita ke rumah sakit. Kalau udah ngeluh sakit dia berarti udah emang dia nggak bisa tahan berarti. Tante Tapi ya sosok memang Pagi juga saat berangkat ke rumah sakit sempat jalan sendiri tanpa dipapah gitu. beliau almarhum jalan sendiri, ya pegang sama saya, masuk ke mobil pun gak ada yang kayak sulit gitu, enggak, biasa aja, biasa semua biasa, ngomong pun biasa, cuma yang memang nahan sakit di dada sama kepala. Saya pijitin, saya bawain apa namanya, minyak angin, nggak ada ngomong apa, nggak ada gimana, cuma ngasih tahu hubungin ini, ada satu orang yang ada janji. Saya bilang tahu sampai kayak sembuh aja, karena itu pada masih lama, biarin aja, yang penting fokus abangnya sembuh. Tante sosok almarhum sendiri sebagai suami dan ayah tuh seperti apa sih di mata anak-anak dan istri? Buat saya sama anak saya, kalau mungkin pada tahu kali ya, temuan kan itu sih ya. Tapi kalau di saya, dia selalu bisa bikin saya ketawa, sekesel apa saya apapun, dengan omongan dia sedikit pun itu pasti udah bikin saya ketawa. Dia apa ya, saya menderitanya dia itu sebetulnya jadi kayak kadang dia bilang dia seneng kan kalau bangnya menderita gitu, saya ketawa.
dia tempat saya ketawa, tempat saya kenal dia udah lama dari umur saya 18 tahun. Jadi buat saya dia waktu masih jadi penyiar radio, suami yang hebat. Mungkin orang tahunya ya teman yang banyak pendapat, tapi buat saya suami yang hebat, selalu ada, bisa bikin saya ketawa selalu. Walaupun buat dia menderita, tapi saya bisa ketawa, itu buat dia kebahagiaan buat dia kalau saya bisa ketawa. Sama anaknya juga diajakin lagu-lagu komedi. Mudah-mudahan tenang, dia tenang. Umur anak berapa Mbak? Kalau dari Kalau Mbak dari sendiri? saya 6, nanti bulan September. 1 apa 2? Tapi apa namanya, Kartini itu mendidik semua anak-anaknya dari yang, maaf ya Bu ya, Iya, dari pertama. dari yang pertama sampai Ibu, seperti apa sih Cara mungkin apa namanya, saling mendidiknya bagus dari yang pertama sampai yang anak Ibu? Kalau yang pertama karena memang sekarang udah besar ya, istilahnya saya kurang ini, saya fokus ke anak saya aja mungkin ya. Jadi ngerjain PR sama papanya. Kebetulan ya, bukannya saya membanggakan, memang kan teman buat saya dia pinter ya. Dari sekolahnya dia juga pinter, teman-temannya juga pinter. Jadi saya kalau anak saya belajar sama papa tahu caranya gimana. Kalau saya kurang, apalagi matematika itu dia memang jago lah. Jadi, dan dia nggak pernah marah kalau ngajarin anaknya. Malah saya yang kesel gitu, jangan bikin mamanya marah tuh, kalau mamanya marah gimana. Memang orangnya nggak pernah ini. Hebat kalau buat saya. Anaknya yang tadinya nggak kenal papanya banget sampai istilahnya sampai mau ngerjain PR bareng-bareng. Tadinya kan nggak mau, selalu sama saya. Dan kemarin juga belum lama, nggak ngerti, mungkin dapat tanda dia ngeliatin foto anaknya, dia sama anak saya, maksudnya anak kita ngeliatin foto-foto yang lama, bercanda yang dia lakukan waktu anak saya masih umur 3 bulan. Dia bilang rekam. Saya rekam memang sempat. Tadi saya pas lagi dulu juga saya liatin. Ya mungkin udah tanda-tandanya. Teman tuh ngumpulin anak-anak ya sih Mbak, untuk ngomong anak-anak ngumpulin bareng-bareng walaupun udah gede sampai yang Karena kecil. kan semua bisa, kita jauh yang di Garut aja ini kan nggak bisa datang tadi pas ditelepon karena lagi di rumah sakit. Tadi kalau yang dari yang lainnya memang ada datang, walaupun jauh-jauh ya, tapi tadi semua datang. Tapi Kita ketemu semua. Bang Roman sempat menghadiri wisuda Iya. ayahnya. Itu tuh Iya, bulan Bang. Juni. Iya, bulan lalu. Cum laude ya. Iya, dia bangga banget itu sama saya juga, ngasih tahu kamu dapat cum laude itu ya. Dia seneng banget sampai nangis, ceritanya sampai nangis. Saya bilang mudah-mudahan bisa jadi kebanggaan papanya ke depannya. Tapi anak-anak dari istri 1, 2, 3 akrab nggak? Kalau ke saya sih, temen memang kan orangnya nggak terlalu muluk-muluk ya. Dia cuma pengen bikin orang senang, orang bahagia, itu aja. Dan semoga orang-orang di lingkungannya, kalau saya sih bahagia ya. Saya dibikin ketawa terus sama dia, walaupun saya udah keselnya kayak gimana, pasti saya ketawa. Dia bisa bikin saya ketawa dalam kondisi saya apapun, sekesel saya apapun, dia pasti ketawa. Dan kalau untuk belajar sih, kayaknya dia nggak ada spesifik yang dia cuma tadinya pengen nemenin anak saya sampai dia gede lah, pasti. Cuma tadi sebelum pergi juga dia nangis ngeliat anaknya, ya jadi mungkin dia juga ada persiasan. Ibu Belum berangkat. ada kontennya teman ke toko peti jenazah. Oh ini dulu, ini udah lama banget. Itu lama karena ini ngebantu temennya aja. Dulu siapa namanya yang di Chinese itu? Iya. Tante. Enggak.
Tapi teman-teman selama ini kerjaan lancar atau sempat tersendat? Alhamdulillah dia kan kalau yang rutin ya memang ngebantu Kanova ya dari DPRD Nasdem itu yang memang setiap bulan ada. Lainnya dia paling dia ikut aktif Paski, terakhir juga sama Paski itu yang di Ancol, terus paling offline yang lainnya ya alhamdulillah ada aja lah. Ya namanya juga udah nggak terlalu rame ya, istilahnya dia juga di TV juga kan nggak terlalu banyak. Jadi Di ya luar TV banyak kegiatannya ya. saya bisa bilang alhamdulillah ada aja temennya dan banyak lah yang hubungin untuk inilah untuk walaupun acara kecil-kecilan pasti ada. Nah, tapi hari ini kabarnya teman itu ada kegiatan pagi MC di acara Yang Nasdem. ngebantu ya reses kalau nggak salah Itu pada hari ini ya. iya, tadi harusnya jam 10 setahu saya ya. Karena anaknya juga nanya mau berangkat jam berapa Pak. Tante, berarti hubungan kalian baik ya, maksudnya teman dengan anak-anak yang lain dan anak kamu semuanya baik. Alhamdulillah. Rukun semua gitu ya. Iya, karena kan dia kadang kalau telepon, chatan itu pasti ada. Kasih tahu kalau kadang ngabarin aja ini atau yang ini apa namanya sekolah itu ini itu atau kayak modelnya kayak kemarin yang kamu ya apa namanya lulus dengan bangganya bilang ya sama hampir 6 tahun. 9 itu dari 5 apa 6 berapa? Itulah itu deh kayaknya nggak terlalu nggak ini banget saya nggak kayaknya nggak relevan ya dengan kondisi apa almarhum saat ini. Saya kalau untuk anak saya bisa ini tapi kalau untuk ini kayaknya nggak relevan lah untuk dibicarakan saat ini. Tapi anak yang terakhir ini ngerti kan maksudnya papahnya tuh. Belum ngerti saya kasih tahu aja cuma papa nggak ada ya nanti kita berdua doain papa bikin papa bangga yang udah papa pesen sama Reno gimana belum ngerti dia cuma bilang papa meninggal pertama kali ya Pak. Jadi gini ya Kak. Oke, terima kasih Tante. Ada yang mau disampaikan tante mungkin para sahabat keluarga semua tante? Saya cuma minta maaf atas nama almarhum atas kesalahan mungkin yang telah dia lakukan almarhum lakukan yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena beliau memang kan orangnya sering bercanda ya senang bercanda setahu saya. Minta maaf kalau ada yang berkenan dari semuanya yang kenal dengan almarhum. Nah, saya nggak mungkin kurang konsentrasi juga ngomong intinya minta tolong doanya, minta maaf kalau almarhum ada salah. Itu aja sih. Terima kasih.